Ya, silakan. Semuanya ini masuk semuanya ya. Dila, Dewi, apa ada yang tidak hadir? Masuk sih sepertinya. Masuk Oke. semua. Ya. Siapa? Baik, saya buka untuk presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 izin membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Ika. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan di SD, kami dari kelompok 2 membawakan materi tentang kecepatan dan adopsi. Adapun anggota dari kelompok 2 itu tadi ada Anissa Kusumawardani dengan NIM 1107 621222, lalu ada Dewi Rahayuningsi dengan NIM 1107 621259, lalu ada saya sendiri Dila Putri Maharani dengan NIM 1107 621210, lalu ada Zalfa Azlia Anandiva yaitu dengan NIM 1107 621198, lalu ada Zuhria Isnaini Latifah dengan NIM 1107 621115. Nah, selanjutnya ada topik pertama yaitu kecepat pengertian kecepatan adopsi pada inovasi pendidikan. Nah, tingkat adopsi adalah kecepatan yang relatif di mana sebuah inovasi diadopsi oleh anggota dari sistem sosial. Hal ini secara umum diukur dengan banyaknya jumlah individu yang mengadopsi suatu ide baru dalam rentang tertentu. Nah, tingkat tingkat adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu adanya atribut atau karakteristik inovasi, lalu ada jenis keputusan inovasi, lalu ada saluran komunikasi atau media massa atau interpersonal. Eh, Lalu ada sifat dasar sistem sosial, yaitu ada norma dan serta sifat saling terhubungan individu. Lalu ada eh, upaya promosi agen perubahan. Lalu di sini ada kecepatan inovasi itu dibagi lagi dengan adanya atribut inovasi, tipe keputusan, saluran komunikasi, sistem sosial, dan upaya promosi. Nah, di atribut inovasi ini ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif atau relative advantage yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting, makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Lalu ada kompatibilitas atau kompatibel, adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, pengalaman baru, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Contohnya, penyebarluasan penggunaan KB di masyarakat yang yang keyakinan agamanya itu melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat. Lalu ada kompleksitas. Kompleksitas ini adalah tingkat kesukaran untuk memahami menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat sebar. Sedangkan inovasi yang mudah dimengerti, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerimanya
akan lambat proses penyebarannya. Contohnya itu, kalau di dunia pendidikan saat penerapan kurikulum Kurtilas itu di awal masih banyak sekolah-sekolah yang belum, terutama di pedesaan yang masih belum paham dengan sistem kerjanya dari Kurtilas tersebut. Nah, itu dapat menjadi suatu hambatan untuk eh, inovasi itu cepat tersebar. Lalu ada trialibilitas adalah Bukan trialibilitas, Dil. Trialabilitas. baik Bu. Kalau kadang-kadang memang beberapa internet ya, trialabilitas, trial, ya. Lanjut, lanjut. Baik, Bu. Selanjutnya ada trialabilitas, di mana trialabilitas ini dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dapat dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada observabilitas. Uh, observabilitas ini adalah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, jika hasil inovasi ini sukar diamati hasilnya, itu dapat menghambat kecepatan dari diterimanya inovasi tersebut terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya ada teori menurut Rogers 5 karakteristik umum inovasi yang dipengaruhi kecepatan difusi ini dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dila. Sebelumnya saya izin off cam ya. Jadi yang pertama ini ada relative advantage, yang mana itu adalah keunggulan relatif, di mana sejauh mana inovasi lebih dari inovasi sebelumnya. Nah, relative advantage ini menandakan bahwa sebuah inovasi harus memiliki nilai kebaruan yang melekat dan yang menjadi ciri yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, keuntungannya ini adalah dari yang pertama ada keuntungan teknis, yaitu ada produktivitas tinggi, ketahanan dalam resiko kegagalan, dan berbagai gangguan yang menyebabkan ketidakberhasilan inovasi. Yang kedua ada keuntungan ekonomis yang berupa biaya lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada keuntungan sosial psikologis yang berupa pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan sosiologis. Lalu yang kedua ada compatibility atau kesesuaian. Kesesuaian inovasi terhadap nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan. Kesesuaian inovasi dengan ide-ide sebelumnya akan mempercepat proses adopsi. Begitupun sebaliknya, pengalaman buruk atas sebuah inovasi yang sebelumnya akan menghambat proses untuk inovasi yang ada saat ini, compatibility atau tidak sesuaian juga dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak begitu saja dibuang. Selain karena faktor biaya yang tidak sedikit, namun, inovasi yang lama juga dapat menjadi proses dari transisi ke inovasi yang baru. Lalu yang ketiga ada complexity atau kerumitan. Yang di situ ada yaitu tingkat kesulitan atau kemudian sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan. Tingkat kesulitan atau kemudahan sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan. Jadi semakin mudah sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan, maka prosesnya ini akan semakin cepat. Dan begitu pun sebaliknya, jika inovasi sulit untuk dipelajari dan sulit untuk digunakan, maka proses untuk menerimanya akan semakin lama. Namun apabila sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan cara yang lebih baik, maka tingkat kerumitan pada umumnya tidak akan menjadi masalah yang penting. Meskipun inovasi yang ada, tingkat kerumitannya lebih tinggi dari inovasi yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada triability atau kemampuan uji coba. Inovasi yang bisa dicoba sebelum diadopsi. Inovasi dapat diterima oleh masyarakat
apabila teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai yang lebih dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya. Sehingga sebuah produk inovasi yang ada harus melewati fase yang disebut dengan uji publik, di mana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Dengan kata lain, inovasi dapat dicoba oleh masyarakat sebelum masyarakat memutuskan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Lalu yang terakhir ada observability, kemudahan untuk diamati. Seberapa jelas penampakan inovasi. Jadi sebuah inovasi harus dapat diamati jika sebuah hasil dari sebuah inovasi mudah dilihat dan dikomunikasikan. Maka masyarakat pun menerimanya akan semakin cepat. Observability atau kemudahan dilihat dari bagaimana inovasi itu bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari inovasi yang sudah ada. Next, Dila. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Nah, menurut Leon Berger, dia mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang untuk mengadopsi inovasi, yang terdiri dari 6 faktor, yaitu luas usaha tani. Nah, luas usaha tani ini tuh karena semakin luas biasanya semakin cepat untuk mengadopsi. Alasannya karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat pendapatan. Seperti halnya tingkat luas usaha tani, petani dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi itu biasanya akan semakin cepat mengadopsi inovasi. Kemudian yang ketiga yaitu keberanian mengambil resiko. Karena pada tahap awal biasanya tuh kan nggak selalu berhasil gitu ya, seperti yang diharapkan. Nah, makanya individu itu yang memiliki keberanian menghadapi resiko biasanya lebih inovatif. Makanya kita perlu keberanian yang lebih gitu. Nah, kemudian yang keempat itu faktor umur yang semakin tua, biasanya di atas 50 tahun gitu. Nah, ini biasanya semakin lamban mengadopsi inovasi dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan oleh warga masyarakat setempat. Kemudian yang kelima itu ada tingkat partisipasinya dalam kelompok atau organisasi di luar lingkungannya sendiri. Warga atau masyarakat yang suka bergabung ini dengan orang-orang di luar sistem sosialnya sendiri, umumnya tuh lebih inovatif dibanding mereka yang hanya melakukan kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir itu ada aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru. Nah, golongan masyarakat yang lebih aktif mencari informasi dan ide-ide baru ini tuh biasanya lebih inovatif dibanding orang-orang yang pasif, apalagi selalu tidak percaya diri gitu. Itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada strategi percepatan dan adopsi dan inovasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai strategi percepatan adopsi inovasi. Yang pertama, strategi percepatan adopsi dan inovasi itu dilakukan agar itu berjalan dengan baik. Nah, kriterianya yang pertama yaitu inovasi sebagai kebutuhan belajar oleh adopter.
Jadi, inovasi itu akan mudah diterima oleh khalayak sasaran apabila inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh khalayak itu. Lalu yang kedua, inovasi memberikan keuntungan bagi adopternya. Nah, hal-hal yang pertama dilihat khalayak umum dalam mengadopsi itu biasanya dari keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka. Seperti itu. Boleh di next, Nila. Lalu yang ketiga, yaitu inovasi sebagai kompatibilitas atau keselarasan. Jadi inovasi dengan kebiasaan pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki oleh khalayak sasaran. Jadi tolak ukur dalam mengadopsi suatu inovasi. Kemudian ada inovasi mendayagunakan sumber daya yang sudah ada. Jadi sumber daya yang sudah ada di sekitar khalayak sasaran itu digunakan untuk mendukung penggunaan inovasi tersebut. Boleh di next ya. Yang kelima yaitu inovasi terjangkau oleh finansial, sederhana, tidak rumit, dan mudah diperagakan. Tentu saja jika inovasi tersebut mempersulit hidup khalayak sasaran, maka tidak ada yang mau mengadaptasi inovasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu inovasi mudah untuk diamati. Ini makanya banyak adopter yang mampu menggunakannya dengan meniru tata pelaksanaannya tanpa bertanya kepada para ahli. Dengan demikian, proses difusi adopsi terjadinya proses adopsi yang meningkatkan jumlah adopter. Boleh di next, Sila. Selanjutnya ada materi mengenai kelebihan dan kekurangan percepatan adopsi pada inovasi pendidikan SD yang akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan percepatan dan adopsi pada inovasi pendidikan. Kelebihannya yang pertama meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adopsi inovasi pendidikan, guru dapat menggunakan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki pengalaman belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Inovasi pendidikan juga dapat membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan mempercepat dan mempermudah proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada meningkatkan partisipasi. Inovasi pendidikan dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga meningkatkan partisipasi siswa dan membuat mereka lebih tertarik dalam belajar. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu ada biaya. Implementasi inovasi pendidikan seringkali memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang mungkin tidak selalu terjangkau oleh sekolah atau institusi pendidikan. Yang kedua, ada keterbatasan teknologi. Adopsi inovasi pendidikan juga dapat terhambat oleh keterbatasan teknologi yang tersedia, seperti koneksi internet yang buruk atau perangkat keras yang tidak memadai. Yang ketiga, kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan itu, guru mungkin perlu menjalani pelatihan dan pengembangan profesional tambahan untuk menggunakan inovasi pendidikan dengan efektif. Dan kurangnya pelatihan dapat menghambat keberhasilan adopsi inovasi tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dila. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Kami dari kelompok 2
sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Dan mungkin untuk Bu Ika, jika ada yang ingin ditambahkan, kami persilahkan juga. Ya, nanti bentar Ibu ngecek ini dulu tadi chatnya Dila ya, supaya itu nanti Ibu tambahkan. Dan nanti Ibu. Oke. Eh, bisa bisa close deal. Ibu mohon maaf ya, kalau hari Kamis itu biasanya Ibu memang sering kali tidak bisa hadir ya. Entah kenapa, pasti akan ada kuliah di mana hari yang paling tidak bisa ngajar gitu. Nah, minggu depan rencana Ibu kita ini, kita akan double. Ya sampai jam 12:30 lah kita tabrak ya. Jadi besok minggu depan tuh dua kelompok maju. Sekaligus kita akan kuliah dua sesi. Kalau tidak salah itu di, gue cek dulu ya di jadwal, berarti besok itu inovasi dan kategori adopter, serta opinion leader dan jaringan diskusi. Jadi mohon kelompok 5 dan kelompok 6 maju di minggu depan ya. Mudah-mudahan jam 12:30 sudah selesai, karena Ibu jam 1 ada mata kuliah wawasan pendidikan juga yang akhirnya juga berimbas mata kuliahnya baru 4 pertemuan ya. Itu yang Ibu harapkan supaya kita tidak terlalu, utangnya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang kita masuk ke adopsi ya. Jadi mata kuliah inovasi ini di awal-awal memang masih kencang sekali teori. Nanti di pertemuan setelah UTS, setelah Ibu mengambil nilai Anda untuk teori, kemudian kita lanjutkan kepada praktek. Dan mohon maaf mungkin ada background suara Bu Nidia ya, karena Ibu juga harus menguji skripsi di jam 11, tapi Ibu upayakan masih bisa mengajar Anda. Eh, kita Kalau kita bicara adopsi ya, tadi kelompok sudah baik sekali memaparkan mengenai adopsi. Jadi kalau 2 minggu lalu ya, kayak. Oh, kalau 2 minggu lalu itu ada bagian yang belum kelompok paparkan, tapi di kelompok ini hampir semuanya sudah. Jadi memang topik materi inovasi itu dangkal, ya. Dia sedikit-sedikit, memang dia tidak terlalu banyak teorinya karena sumber-sumber yang digunakan juga terbatas. Kita biasanya hanya punya satu buku si Carl Rogers itu, Diffusion of Innovation, Diffusion of Innovation ya. Jadi buku itu bukan bukan hanya bicara dengan bidang pendidikan saja. Jadi contoh-contoh yang ada di buku itu umum, inovasi secara umum, sehingga seperti bukunya Udin Saifuddin Saud itu mengadopsi konsepnya si Rogers, tapi kemudian dikaitkan dengan bidang pendidikan, sehingga memang minim sekali untuk referensi yang ada. Kita lihat adopsi ya. Adopsi itu berbeda dengan adaptasi. Adopsi artinya proses penerimaan inovasi. Itu secara singkat definitif yang paling mudah kita ingat ya, adoption, proses penerimaan inovasi. Nah, proses penerimaan inovasi itu bukan berarti bahwa kita langsung menerima inovasinya saja. Tetapi ketika kita menerima inovasi, secara tidak langsung itu akan terjadi perubahan perilaku. Baik dari segi pengetahuan, dari segi sikap atau afektif, maupun dari segi keterampilan. Itu sangat bergantung kepada jenis inovasi yang ada. Kalau memang jenis inovasinya berupa ide, ya gagasan, itu cenderung perubahan perilaku yang terjadi itu lebih kepada kawasan kognitif. Misalkan contohnya inovasi pendidikan yang saat ini sedang
lagi up to date itu terkait dengan kurikulum Merdeka, maka kita bisa lihat ketika sekolah-sekolah menerapkan kurikulum Merdeka, lalu kemudian gurunya belajar untuk kurikulum Merdeka, begitupun juga siswanya belajar dengan kurikulum Merdeka, maka sebetulnya sudah terjadi perubahan perilaku yang sifatnya adalah pengetahuan. Ya, nah, bagaimana kalau yang sifatnya itu adalah sikap? Oh, berupa penyuluhan, misalkan eh, seperti yang saat ini terjadi ya, berita-berita di YouTube, bagaimana terjadi kasus untuk vexing di beberapa oknum tertentu, itu yang akhirnya membuat saat ini dikeluarkannya aturan bahwa dilarang untuk flexing, ya, dilarang untuk flexing untuk pegawai instansi tertentu. Nah, ketika orang-orang itu mengadopsi itu dan menaatinya, dan artinya bahwa inovasi itu sifatnya adalah top down, karena itu langsung keluar dari atas, dari pusat, maka itu terjadi perubahan perilaku untuk bersikap. Hati-hati di dalam bersikap, hati-hati di dalam bertindak. Nah, itu yang terjadi di inovasi. Atau misalkan juga kita mau menghadirkan misalkan bentuk inovasi lebih kepada mm, penyuluhan KB, ya. Biasanya kalau ada beberapa masyarakat yang berpedoman bahwa banyak anak banyak rezeki, tapi ternyata setelah dipilah-pilah gitu ya, ternyata akan akan ada dampak negatif misalkan ketika banyak anak, ya, artinya bahwa konsumsi menjadi bertambah, lalu tingkat pendidikan juga menjadi lebih tinggi, apa namanya, biaya pendidikan, lalu biaya kesehatannya juga begitu, ya, yang akhirnya membuat masyarakat itu sadar untuk mengikuti program pemerintah. Berarti itu terjadi sikap di dalamnya, ya. Nah, keterampilan bagaimana? Keterampilan ketika kita mengadopsi inovasi itu dan kita menjadi handal, ya, menjadi terampil. Contohnya, biasanya kita menggunakan apa kompor tertentu, kompor minyak misalkan, lalu kemudian kita beralih ke kompor gas, lalu kemudian kita beralih ke kompor listrik. Itu berarti ada keterampilan memasak tertentu yang berbeda, ya, antara kompor minyak dengan kompor gas. Kalau dalam bidang pendidikan bagaimana? Kalau dalam bidang pendidikan, misalkan kita saat ini ada yang namanya project, ya, project based learning. Artinya bahwa dulu sebelum ada model itu, cenderungnya model pembelajaran di sekolah itu tidak terkait dengan PJBL, tapi sekarang karena sudah ada PJBL, artinya itu ingin meningkatkan keterampilan baik itu dalam pembuatan produk atau keterampilan dalam membuat proyek yang wajib dikuasai oleh siswa. Ya, artinya sudah menerima inovasi. Adopsi terkadang rancu dengan adaptasi. Adopsi sama adaptasi itu berbeda. Kalau adaptasi kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalkan contoh, Anda ketika masuk ke dunia kerja, ke SD tertentu, ya, misalkan di daerah Jakarta, di daerah Yogyakarta, ataupun Semarang, karena kita itu adalah orang baru, kita tidak tahu budaya budaya yang terjadi di satu sekolah itu, atau budaya komunitas yang terjadi di dalam suku suku bangsa di daerah tersebut. Ya, sebagai seorang manusia, pasti kita akan melakukan adaptasi, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan di mana kita tinggal. Tetapi itu bukanlah bagian dari adopsi, ya. Jadi, adaptasi seringkali terjadi atau biasanya terjadi tidak disebabkan oleh adanya inovasi baru, itu tidak. Tetapi kalau adopsi pasti terjadi atau kita lakukan karena adanya inovasi. Maka berbeda ya, meskipun sama-sama sisi belakangnya, tapi secara harfiah pengertiannya itu sangat berbeda. Nah, lalu kemudian ini kita abaikan.
Yang namanya aliran adopsi itu harus ada sumber inovasinya dulu. Makanya Ibu tadi mengatakan ya bahwa untuk adopsi itu harus ada inovasinya. Tanpa ada inovasi, kita nggak akan muncul adopsi. Nah, untuk sampai adanya inovasi pun belum tentu serta-merta itu akan ada atau diadopsi oleh orang. Proses adopsi itu membutuhkan waktu ya. Artinya tidak langsung kita apa namanya, oh ada inovasi itu, inovasi A, yuk kita adopsi enggak. Tapi ada prosesnya. Ada proses ketika orang itu, oh ya saya mau memutuskan menerima inovasi tersebut. Oh, nanti saja inovasi itu saya adopsi, ya. Ini yang namanya sumber inovasi akan berkaitan dengan penerimanya atau bahasanya pengetrap inovasi. Jadi kalau ada pengetrap ini namanya penerima inovasi. Ketika ada proses adopsi ini, lalu kemudian itu diterima oleh si penerima inovasi, berikutnya adalah proses difusi. Proses difusi itu apa? Proses penyebaran inovasi. Kalau ada sumber inovasi baru, berarti kita membutuhkan inovasi itu untuk bisa diadopsi oleh orang. Maka kita namakan sebagai proses adopsi. Nah, untuk sampai kemudian si penerima ini, kalau kita katakan ini adalah si change agent-nya, ya penerima awal dari inovasi ini dibutuhkan yang namanya proses difusi. Contohnya misalkan, Anda guru SD, ya. Lalu kemudian ibu bertindak sebagai praktisi bidang pendidikan. Misalkan ibu bertindak sebagai konsultan kurikulum, ya. Ibu menerima inovasi kurikulum merdeka. Biasanya memang yang menerima itu adalah orang-orang yang perwakilan dulu. Lalu itu ada proses adopsi tuh untuk ibu. Dan cenderungnya penerima inovasi pertama itu pasti akan selalu menerima, ya, menerima inovasi itu karena sifat inovasinya adalah top down kalau kurikulum ya. Nah, kalau sudah ibu terima, sudah ada proses adopsi di dalamnya, ibu sudah paham bagaimana cara kerjanya kurikulum merdeka, bagaimana komponen-komponennya kurikulum merdeka, bahkan sampai perangkat. Lalu kemudian tugas ibu sebagai change agent, sebagai penerima inovasi awal, itu menyebarkan inovasi ini ke para penerima inovasi lainnya. Tetapi melalui apa? Melalui proses difusi. Makanya nanti kan namanya difusi inovasi. Penyebaran inovasi. Diseminasi inovasi. Diseminasi inovasi itu bisa dilakukan melalui apa aja? Bisa melalui seminar, bisa melalui pelatihan, bisa melalui lokakarya, ya. Tapi diingat, ketika proses difusi di sini, itu akan berkaitan dengan karakteristik inovasi. Seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok, ada kompatibilitasnya, ada trialabilitasnya, ya. Ada kompleksitasnya bagaimana. Nah, itu akan terpengaruh di dalam proses difusi ini. Dan kemudian nanti dia barulah diadopsi kembali oleh para penerima inovasi lainnya. Kalau kita lihat lagi, proses adopsi itu proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang menerima hal baru sampai pada menerima, menerapkan, dan menggunakan. Beda itu ya. Kita terima nih, kita tahu nih ada inovasi, tapi cuma sekedar tahu. Diterapkan nggak? Ternyata nggak diterapkan karena tidak sesuai inovasi tersebut dengan kita. Maka kalau tidak diterapkan, maka proses adopsinya gagal. Yang namanya proses adopsi itu harus sampai pada tahap menggunakan. Sehingga kalau kita lihat akan ada beberapa tahapan yang dipengaruhi oleh faktor pribadi dan lingkungan supaya orang tersebut menerima inovasi.
Yang pertama itu adalah tahap kesadaran atau awareness ya. Artinya di faktor pribadi kita kontak nih dengan sumber informasi di luar masyarakat, kontak dengan individu atau kelompok dalam masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan teori yang tadi, dengan PPT sebelumnya, maka ini ya, di dalam ini dia kontak nih, kontak dengan sumber inovasi. Ini pun juga dia kontak dengan si apa namanya si penerima inovasi awal. Itu dinamakan sebagai tahap kesadaran. Kesadaran bahwa dia sadar ada sebuah inovasi baru. Dia mencari tahu. Taunya dari mana? Bisa dari media komunikasi melalui tahapan difusi tadi, bisa dari adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memang ditugaskan untuk menyebarkan inovasi tersebut, atau bisa juga dari budaya setempat, ya, yang akan mempengaruhi kebudayaan setempat. Itu adalah di tahap kesadaran. Di tahap berikutnya adanya interest. Ini kurang mohon maaf, bukan interest, interest, tahap minat. Tahap minat faktor pribadi gimana? Ketika tahu, oh ada panci yang bisa masak setengah jam, masaknya langsung mateng, tanpa gosong, tanpa lengket gitu ya. Nah dia ditanyakan, itu butuh nggak panci itu? Butuh nggak penggorengan itu untuk dia beli? Jadi disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Sadar dulu ada inovasi, lalu kemudian di tahap minat dia membutuhkan itu, lalu kemudian dia akan kontak dengan sumber-sumber informasi. Dia akan tanya, misalkan Risma, Risma sudah beli penggorengan itu? Iya, bagus, ini, gitu. Itu aktif tuh cari informasi. Dan biasanya di tahap minat, orang pribadi tersebut akan mencari informasi tidak hanya melalui media, tetapi melalui para pengguna awal. Ya, makanya kenapa Ibu selalu mengatakan inovasi itu akan cepat diadopsi kalau ada masyarakat yang karakternya sama dengan kita, ya, dan dia sudah membuktikan bahwa ketika dia menggunakan inovasi itu enak, ya, bagus, sesuai dengan kebutuhan, maka dia akan bisa menerima inovasi itu. Ya, dan bahkan bisa menggunakan inovasi. Makanya bahasanya mouth to mouth itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan media lainnya. Nah, bagaimana dengan faktor lingkungan? Faktor lingkungan ya harus disediakannya dengan media. Ya, medianya itu misalkan surat kabar atau media massa online atau melalui tayangan YouTube, iklan itu juga bisa dilakukan. Yang berikutnya yaitu tahapan penilaian. Tahapan penilaian itu bagaimana? Pengetahuan tentang keuntungan relatifnya apa sih untuk dia? Menguntungkan tidak? Pertama ada kebutuhan tidak, yang kedua menguntungkan tidak. Kalau tidak menguntungkan, menguntungkan itu bukan menguntungkan secara materi saja ya, tetapi menguntungkan untuk efisiensi dalam pekerjaan. Memang itu dibutuhkan sebagai profesinya seorang guru. Contoh media pembelajaran. Keberadaan contoh media pembelajaran virtual reality. Itu inovasi di bidang media pembelajaran. Sadar nggak guru-guru kalau sekarang ini ada virtual reality? Oh sadar, saya tahu ada virtual reality. Lalu yang kemudian yang kedua, butuh nggak virtual reality guru-guru SD itu untuk anak-anaknya? Kalau ternyata dia tidak butuh, dia sadar ada inovasi media virtual reality, tapi dia tidak merasa butuh terhadap hal itu, maka dia akan mandek. Tapi kalau dia menganggap bahwa oh saya butuh, lalu kemudian setelah dicoba, oh ternyata enak ya mengajar dengan virtual reality, si siswa itu bisa melihat objeknya langsung, tiga dimensinya, tanpa tanpa apa namanya tanpa bisa apa tanpa sesuatu hal yang bisa diwakili oleh gambar, misalkan gambar itu terbatas tapi kalau dengan virtual reality anak-anak bisa melihat secara 360 derajat ketika benda itu ditampilkan. Nah ketika itu menguntungkan relatif, menguntungkannya dia itu bagi dirinya juga merasa efisien dalam mengajar, efektivitas untuk hasil belajar siswanya itu jauh lebih bagus, maka inovasi itu barulah bisa diterapkan. Ya, jadi nanti kita kalau UTS, Ibu tidak akan bertanya apa namanya, apa karakter ini, apa tahapan ini enggak. Tapi Ibu akan berikan contoh inovasinya, lalu kemudian Anda jelaskan masing-masing tahapannya. Ya, jadi itu nanti yang akan Ibu minta dari Anda ketika kita UTS.
Yang berikutnya adalah tahapan mencobanya. Kalau dia merasa bahwa ini menguntungkan, lalu coba nggak dia? Bisa dicoba nggak itu? Cenderungnya orang-orang yang memang inovasinya itu dalam bidang produk ya, biasanya harus tipe-tipe orang yang take risk, berani mengambil resiko. Tapi kalau dia udahlah di zona nyaman aja selama ini dengan metode pembelajaran A, dengan model pembelajaran B baik-baik saja, ini mahasiswa apa siswa-siswanya paham, tidak mengalami kendala, ya cukup ini saja. Nah, kalau udah begitu ya udah wassalam. Ya nggak akan dicoba. Orang-orang yang mencoba inovasi itu memang orang-orang yang apa namanya inovator. Dia mau belajar terus-menerus, itu ciri utamanya ya. Jadi kalau Anda menjadi seorang guru, hal pertama adalah selalu mencoba hal yang baru. Jangan takut untuk mengupgrade dirinya. Apalagi kita berpandangan bahwa oh ini siswa SD, apa sih seininya siswa SD, jangan begitu. Karena barangkali nanti di generasi alpha ini anak-anak sekarang jauh lebih pandai dibanding kita dulu waktu ketika SD. Ya. Nah, lalu kemudian ada lagi tahap adopsi. Nah, ini yang baru kemudian setelah kita mencoba, kita butuh, kita merasakan keuntungannya, lalu kita baru kemudian kita adopsi. Kok pada pergi? Ya, nah itu yang terjadi. Ada beberapa kritikan. Kritikannya pertama, tahapan itu dianggap ketika orang itu sudah melalui tahapan 1 sampai tahapan 4, yaitu pada uji coba, dianggapnya akan selalu berakhir dengan adopsi. Padahal tidak selalu. Bisa enggak dia tidak mau mencoba? Bisa. Misalkan literasi. Ada gerakan literasi kan di bagian pendahuluan. Biasanya kalau di dalam RPP atau di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian gurunya merasa repot memilih buku buku bacaan apa lagi dan itu menyambungkan atau mungkin ketika ada literasi di awal pembelajaran itu waktunya jadi cepat habis terbuang. Mau nggak dia mau itu? Nggak mau. Besok-besok nggak lah, nggak perlu lagi lah ada literasi di awal. Cukup siswa-siswa baca baca buku aja di rumahnya masing-masing. Padahal sudah mencoba, tapi kemudian menolak. Jadi jangan kita menganggap bahwa ketika inovasi itu sudah pada tahapan mencoba lalu kemudian akan terjadi adopsi, tidak. Masih tetap bisa terjadi penolakan. Lalu bisa saja tahapan itu tidak terjadinya berurutan. Contoh, ada smartphone baru, ya. Misalkan modelnya model apa? Samsung, taruhlah Samsung seri terbaru. Nih, Risma, saya punya nih Samsung seri terbaru. Apakah Risma nanti langsung awal dulu ada tahapan minat, ada tahapan kesadaran gitu, ada tahapan keuntungan relatif ya enggak. Bisa saja ketika penerima inovasi awal bilang kepada calon penerima inovasi berikutnya, itu tidak harus serta-merta dimulai dari tahap kesadaran. Tapi bisa saja itu langsung masuk ke dalam tahapan trialabilitas. Coba dong, kayak apa? Ya, sama seperti kalau kita ada demo-demo produk. Nggak mungkin kita langsung sadar, minat, kita cari informasi dari orang-orang terkait produk itu, enggak. Tapi kita langsung mencobanya. Ya, ketika langsung mencoba, dia sadar, lalu kemudian dia baru minat, lalu disesuaikan dengan kebutuhannya, dia tanya teman-temannya, baru kemungkinan adopsi. Jadi sifatnya itu tidak berarti bahwa itu akan selalu berurutan. Dan biasanya memang jarang akan berakhir dengan adopsi. Apalagi sebelum dicoba, dia sudah tanya dulu, kira-kira gimana nih sama alatnya? Alatnya menyenangkan atau tidak?
Alatnya enak atau tidak digunakan? Oh, nggak enak. Ya, kalau nggak enak gimana? Nggak mau dipakai lagi. Selesai, udah. Nggak perlu sampai pada tahapan trialabilitas itu juga bisa jadi tidak dilakukan. Tunggu sebentar ya. Jadi begitu ya, tidak selalu bahkan akan berakhir pada adopsi. Kalau kita lihat di sini, keputusan seseorang untuk mengadopsi atau tidak sebuah inovasi itu akan pertama dilihat dari pengenalannya. Seberapa jauh dia mencari atau seberapa jauh change agent-nya ini mengenalkan kepada si penerima inovasinya. Kalau intensif, terus-menerus, sabar, ya, itu pasti akan orang akan mulai tertarik. Cara membujuknya bagaimana? Makanya kalau change agent itu untuk inovasi, agen pembaru untuk inovasi itu penting dia memiliki keterampilan interpersonal dan keterampilan komunikasi yang baik. Kenapa? Karena dia akan mempersuasi orang, ya. Atau paling tidak, kalau dia tidak mempersuasi orang, dia akan memiliki keterampilan untuk menyebarkan inovasi itu dengan bahasa yang mudah. Ya, contoh, Ibu pernah punya pengalaman. Ketika kami dosen-dosen diminta untuk ikut pelatihan, pelatihan kurikulum merdeka. Jadi sebelum PPG itu dimulai, kami diberikan pelatihan dulu untuk kurikulum merdeka. Ibu mendengarkan narasumbernya itu nggak paham. Ini ngomong apa? Udah narasumbernya ngomongnya cepat sekali, bla bla bla. Kayak seolah-olah 2 jam itu harus tuntas materi ini, harus tuntas slide-nya. Slide-nya banyak sekali waktu itu 40-an sampai 50-an. Ibu cuma mendengarkan, lalu ibu bilang di WhatsApp grup dosen-dosen, ini ngomong apa ya narasumbernya kok nggak mudeng? Ini memang saya yang kecepatannya dia terlalu cepat atau bahkan bagaimana? Karena hanya membaca slide. Sedangkan yang namanya agen pembaharu untuk inovasi, apalagi dia terkait dengan inovasi pendidikan, yang pasti konsep-konsep ilmiah ada di dalamnya, itu harus memahami karakteristik penggunanya siapa. Karakteristik si calon penerima inovasi itu siapa. Ya, apakah si karakteristik calon penerima inovasi itu sebelumnya sudah tahu tentang kurikulum merdeka atau belum? Sudah pernah diberikan pelatihan atau belum? Kalau blank, kalau nol, belum pernah ada pelatihan, kemudian datang, dia hanya memaparkan 40 slide, 50 slide, tanpa dia tahu karakteristik audiens apa, ya nggak kena. Nggak kena. Makanya ibu sampai tidak paham. Saya tidak paham apa yang dibicarakan. Ya, gagal paham. Kenapa? Karena si narasumbernya asik gitu, menyampaikan apa dan tidak interaktif, kurang komunikatif, persuasinya juga akhirnya menjadi kurang. Keputusannya ketika kalau kalau kurikulum kan mau nggak mau harus diikuti ya. Jadi akhirnya kami memilih mencari materi. Ibu mencari materi di YouTube. Lebih lebih mengarah kepada YouTube. Kira-kira mana channel-channel yang bisa memaparkan tentang kurikulum merdeka. Ibu cari panduannya. Ya akhirnya seperti itu yang ibu lakukan. Karena memang kita nggak bisa menolak. Oh saya nggak mau kurikulum merdeka, nggak bisa. Karena sifatnya adalah inovasi pendidikan, bukan inovasi pembelajaran. Nah, ketika misalkan ada pengenalan, sudah ada persuasi, sudah ada kemudian kita putuskan bahwa kita menerima atau menolak inovasi tersebut, lalu kemudian kita melakukan konfirmasi. Konfirmasinya itu melalui apa? Kita menggunakan inovasinya itu. Mau menggunakan atau tidak inovasinya. Kalau tidak mau menggunakan inovasi itu, ya sudah, berarti konfirmasinya berupa penolakan. Tapi kalau kita mau menerima inovasi tersebut, ya berarti konfirmasinya berupa penerimaan. Gitu ya.
Oh, ini belum. Kalau yang ini nanti untuk minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan.